Pertanyaannya adalah, bagaimana agar reseller kita jago jualan? Pertanyaannya adalah, bagaimana agar reseller kita bisa jago closing, bisa menghasilkan banyak orderan? Setidaknya, ketika ada pertanyaan seperti itu, ada 5 hal. 5 hal yang membuat reseller itu jago jualan. Kita pelajari satu persatu. Jago jualan. Alright. Oke, yang pertama. Langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah teman-teman harus melakukan penjelasan atau memberikan penjelasan detail mengenai produk yang dijual. Atau istilahnya, kuasai produk knowledge. Product knowledge. Atau bahasa kerennya adalah, si reseller harus menguasai product knowledge. Kalau si reseller tidak menguasai product knowledge, dia bakal susah jualan. Nah, product knowledge itu ada berbagai macam. Ada produk retail, yang product knowledge-nya hanya info varian, jumlah, jenis barang, warna, itu retail. Atau consumer, atau food, sama. Ini varian, rasa, harga, terus product knowledge-nya misalnya tipe, ukuran, berbagai macam yang tertera dan melekat di dalam suatu produk. Nah, tapi ada yang ketiga. Ini adalah produk high involve. Apa itu high involve? Produk high involve itu keterlibatan. High itu punya keterlibatan yang tinggi. Artinya produk itu nggak bisa langsung dijual. Kalau konteksnya jualan retail, contoh jualan permen. Kalau jualan permen, orang nggak perlu mikir, tunggu, sebelum saya membeli permen ini, saya akan bandingkan dulu ke toko sebelah, saya akan bandingkan dulu khasiatnya, nggak perlu. Ketika saya membeli aqua ini atau air minum ini, saya akan membandingkan dengan itu, nggak perlu. Itu produk low involve. Ini low involve. Kalau produk high involve, itu ketika orang mau beli, dia harus mikir dulu, ini bagus apa enggak, testimoninya bagaimana, gimana kalau saya cek googling dulu, apa kata orang, second opinion gimana, apa kata orang tua, apa kata teman, apa kata kolega, atau berbagai macam. Intinya adalah nggak bisa langsung dijual. Kalau konteksnya ini produsen, ini konsumen, ini produsen, ini konsumen. Nah, produk ini dibutuhkan sebuah penjelasan atau edukasi. Nggak bisa asal-asalan jualan. Contoh kasus saya. Saya jualan web praktis, teman-teman. Saya nggak bisa posting langsung jualan. Dijual. Paket web. Nggak bisa. Orang harus jelasin fiturnya apa, kelebihannya apa, hostingnya berapa, ukurannya berapa, temanya seperti apa, bagaimana cara buatnya, harganya berapa, terus bisa handle sendiri apa enggak, mobile friendly apa enggak, aman dari serangan virus apa enggak. Intinya adalah saya harus ngejelasin, edukasi. Manfaatnya apa? Buku. Beda kalau saya jualan hijab. Yang perlu saya jelaskan adalah jenis bahan, gambar yang menarik, interesting, attractive picture, image. Tapi kalau jualan buku, sama kayak edukasi juga. Yang WP tadi, perlu edukasi. Konteksnya, ini manfaatnya apa? Jadi orang tahu, kayak teman-teman jual asuransi, atau jual investasi. Harus dijelasin, nggak bisa asal dibeli investasi, dibeli asuransi. Kalau teman-teman jual properti juga sama. Bahan genteknya pakai apa, keramiknya pakai granit apa enggak, lokasinya bagaimana, itu future plan-nya bagaimana, sama kayak jual apartemen. Perlu jelasin banget. Nah, inilah yang namanya product knowledge. Kalau reseller, agen, atau pasukan penjualan teman-teman mau kencang jualannya, teman-teman harus pastikan dia menguasai product knowledge. Kalau dia nggak menguasai product knowledge, nggak akan kencang jualannya. Saya jamin. Oke? Itu penting banget. Yang kedua, 5 hal ya. Yang kedua, agar reseller itu kencang jualannya, yang kedua, ajarkan 2 traffic. Ajarkan 2 traffic.
Apa itu traffic? Traffic adalah calon prospek. Kalau saya punya toko, maka saya harus pastikan toko itu dikunjungi orang. Atau ketika saya punya kolam, saya harus pastikan bahwa di kolam itu banyak calon-calon pembeli. Traffic itu ada dua. Ada yang paid, ada yang unpaid. Ada yang berbayar, ada yang gratisan. Kalau yang berbayar, teman-teman bisa pakai FB Ads Academy. Pakai bisa FB Ads, itu ada di FB Ads Academy, di FA. Itu Mas Niki yang sharing di sana. Jadi, teman-teman bisa pakai FB Ads, tujuannya apa? Untuk gedein pasukannya. Nah, unpaid, gedein pasukan atau gedein prospek? Unpaid, yang gratisan. Teman-teman gedein kolam, atau gedein kolam prospek. Saya pernah sharing sebelumnya kok, di FB personal, di FB group, di WA, di grup WA, ini WA list ya, di Instagram atau apapun itu, di email list juga bisa. Tapi diajarkan mereka cara gedein kolam. Gedein kolam gimana? Kalau gini, mereka sudah punya kemampuan penguasaan produk keren. Dilalah ketika dia mau jualan, siapa yang mau ditawarin? Orang dia friend nggak punya banyak, member juga nggak punya kenceng. Dia kalau misalnya jualan offline, dia harus canvassing teman-teman. Nah, ketika dia canvassing, dia harus ngerti mappingnya gimana. Nggak bisa asal tiba-tiba canvassing. Canvassing itu apa sih? Ngetok itu. Kalau jualan online, maka harus gedein kolam gratisan sama kolam berbayarnya. Itu yang saya lakukan. Bagaimana caranya? Saya sharing, saya posting, cek di video sebelumnya deh. Saya sharing, saya posting, hingga kolam saya bisa 60.000 member FB group. Ketika saya punya personal, saya punya lebih dari 12.000, 13.000. Dan terus bertambah. Kenapa? Mereka adalah kolam prospek. Nah, reseller perlu diajarin ini. Makanya saya rutin di kulua saya, di grup reseller saya di Atmostore, saya menjelaskan itu. Saya menjelaskan detail. Bagaimana cara gedein kolam. Bagaimana cara perbesar leads prospek. Bagaimana gedein list building. Nggak bisa tiba-tiba kita nge-push orang jualan. Nggak diajarin ini. Dia mau jualan, lihat ya. Mau dia copywriting-nya bagus, teknik closing-nya mujarab, tapi kalau kolam prospeknya nggak banyak, susah closing-nya. Kenapa? Lah, itu kayak kita mau jualan ke kolam, kolamnya dikit ikannya. Friend-nya cuma 300, ya. Yang 3.000 friend aja closing-nya belum tentu kenceng, gimana yang 300? Kalau kita konteksnya Facebook. Itu konteksnya kayak follower, makanya perlu diajarin para reseller kita gedein kolam supaya kenceng. Ingat, kuasai product knowledge, ajarin product knowledge. Yang kedua, gedein kolam. Yang ketiga, ajari copywriting. Kalau konteksnya mereka bisa fleksibel, teman-teman perlu ajarin copywriting. Tapi kalau konteksnya teman-teman copywriting sudah teman-teman buat, misalnya kayak kami broadcast, poster dan kawan-kawan itu sudah kami buatkan. Jadi bebas, nggak perlu pusing-pusing belajar copywriting. Kalau kita udah jago di sini, nggak perlu ngajarin. Mereka perlu tinggal ngambil file broadcastnya, posternya aja. Tapi kalau seandainya kita nggak ngajarin ini, dan nggak ada file juga, gimana mereka bisa kenceng jualannya? Kolamnya udah gede, udah ngerti produknya, nggak ngerti cara promonya. Apa copywriting itu apa aja? Headline, body copy, kelebihan, transword. Saya menjelaskan di Akademi Jago Jualan. Terus ada NB, ada message, ada bonus. Ini menjelaskan apa? Ini menjelaskan judul yang menarik. Body copy itu berbicara mengenai bridging, promo, dan kawan-kawan. Kelebihan, transword, saya jelasin di FB Group juga. Perhatiin baik-baik. Teman-teman perhatiin, kalau copywriting-nya kenceng dan kolamnya gede, nah, itulah potensi closing-nya makin gede. Namun, akan kurang dan akan sempurna kalau teman-teman menguasai yang namanya teknik closing. Makanya diajarilah para reseller. Mas, saya nggak ngerti cara bangun kolam. Gimana? Baca buku, ikuti training. Jangan cuma, saya nggak bisa, terus saya nggak bergerak. Mas, aku nggak ngerti copywriting. Baca buku, pelajari, ikuti training. Supaya apa? Bisa kenceng.
Nah, perlu belajar yang namanya bangun copywriting. Gedein copywriting, kuasai copywriting. Nah, yang keempat, menguasai teknik closing. Bagaimana teknik closing? Teknik closing itu ada macam-macam. Mulai dari info testimoni, scarcity atau kelangkaan, ada bonus, ada limitasi, ada ini limitasi periode promo ya. Ada info besok harga naik, macam-macam. Intinya adalah perhatiin baik-baik. Teman-teman tidak bisa hanya mengandalkan kolamnya aja gede, copywritingnya kenceng, ketika posting, gimana Mbak? Iya, saya tertarik. Tapi nggak pernah transfer. Gimana Mbak? Saya tertarik, tapi nggak transfer. Oh iya maaf, saya nunggu gajian dulu, saya nunggu ini, nggak closing. Nah, kita perlu belajar teknik closing. Ada teknik closing pilihan A dan B. Gimana caranya orang ketika kita follow up, Bu, jadi mau transfer apa enggak? Nah, salah pertanyaannya. Harusnya diganti. Bu, jadi mau transfer melalui BCA atau Mandiri? Jadi nggak ada pilihan. Bu, jadi mau transfer apa enggak? Kalau apa enggak kan orang mikir jadi enggak. Nah, itu dia pilihan. Kayak gitu juga. Kalau produk A atau B. Bu, jadi mau beli produk yang A atau produk yang B? Jangan, Bu, jadi beli produk apa enggak? Nah, orang nanti dulu deh, enggak. Nah, kalau pakai AB, nggak ngejamin pasti closing, tapi setidaknya kita kurangi hal keraguan-keraguan. Yang kelima, ketika mereka punya kemampuan product knowledge yang bagus, ketika mereka punya kemampuan gedein kolam, ketika mereka punya kemampuan copywriting dan teknik closing, saatnya mereka belajar duplikasi. Duplikasi apa? Membangun pasukan sendiri. Ajarilah materi akademi membangun reseller. Tapi konsepnya adalah ketika mereka bangun pasukan tersendiri, komisinya kan berarti dipecah lagi ke bawah. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah ketika jumlah pasukan reseller makin banyak, faktor kalinya makin gede. Pelajari faktor kali di video-video sebelumnya. Teman-teman punya potensi omset lebih besar dibanding teman-teman jualan sendiri atau reseller cuma ada 100, cuma ada 50. No. Kalau teman-teman kayak saya di @nostore, saya punya reseller. Dan reseller tuh punya reseller lagi, tapi hanya satu level. Saya nggak mau makin banyak, jadi kayak MLM, no. Jadi konsepnya ini reseller atau sub reseller, atau konsep bahasa luar agen, di bawahnya reseller. Tujuannya apa? Tujuannya adalah saya ngebangun para reseller besar ini untuk dia punya kemampuan membangun pasukan. Saya ajari, saya mengajarkan di grup coaching ini, sehingga mereka punya kemampuan. Kemampuannya apa? Kemampuan gedein pasukan, kemampuan gedein penjualan, kemampuan gedein closing. Kenapa? Kolam aja kenceng nggak bisa, copywriting kenceng nggak bisa, teknik closing kenceng nggak bisa. Mereka harus membangun yang namanya army, soldier, pasukan, sehingga mereka nggak belajar jualan sendiri, tapi belajar membangun pasukan. Oke? Nah, 1, 2, 3, 4, 5 adalah hal yang buat reseller juga jualan. Terlepas nanti teman-teman perlu kasih suplemen, komisi, suplemen, bonus, pembinaan, interaksi, produk yang bagus, fast respon, lain-lain. Macam-macam. Tapi konteks yang ini, teman-teman harus wajib membagikan ke reseller. Kebayang ya? Dan saya berharap teman-teman ketika teman-teman sudah mempersiapkan konten pembinaan ini, para reseller bisa coba jualan. Apa yang bisa teman-teman praktekkan? Praktekkan sederhana. Persiapkan materi. Materinya 5. Materi pertama, product knowledge. Materi kedua, kolam atau traffic. Materi ketiga, copywriting. Materi keempat, closing. Materi kelima, pasukan. Materi buat, lalu bagikan. Intenskan. Sehingga ini bisa di-deliver ke para reseller dengan baik. Kuncinya sederhana kok teman-teman, kalau mau reseller para jago jualan. Kita sendiri harus menguasai ini. Kalau nggak menguasai, kita pelajari kontennya. Kita baca, ambil dari buku dari manapun. Ikut trainingnya. Lalu teman-teman praktekkan dan delegasi dan sharingkan ke para reseller. Supaya apa? Supaya reseller juga punya penjualan yang kencang. Oke?
Saya berharap teman-teman materi ini bisa menolong teman-teman untuk punya pasokan reseller yang jago jualan, yang jago closing, yang banjir orderan terus. Saya pun juga masih belajar, tetapi ini powerful banget. Sangat powerful malah. Oke? Latih, praktekkan, saya tunggu hasilnya. Tunggu di video berikutnya, bakal ada yang lebih seru lagi.